Ternyata selama lebih dari 1 bulan gaji para buruh pembangunan Poliklinik RSUD Dr. Soekardjo ternyata belum dibayar. Karena tidak dibayar, para pekerja pun melakukan aksi dengan memasang tulisan di atas gedung yang belum jadi dan mengancam akan menjual aset demi membayar upah pekerja. Di mana? Pasca selesainya pembangunan tahap pertama pembangunan Poliklinik RSUD Dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya, seharusnya para pekerja yang berjumlah 70 orang harus dibayar. Namun sudah sebulan mereka belum dibayar, bahkan manajemen proyek dari PT Pulau Intan Perdana meninggalkan pembangunan. Dampaknya 70 buruh bangunan terlantar, mereka menunggu dan tidak kunjung terbayarkan hingga sampai sebulan ini belum terbayarkannya upah pekerja. Karena pihak belum mencairkan uang, namun pihak pelaksana proyek justru kabur. Salah satu mandor pekerja Muhtarom dampak belum dibayar upah, maka para pekerja mengancam akan menjual aset, bahkan akan membongkar sebagian bangunan jika tidak kunjung dibayar. Karena untuk mengganti upah yang harusnya sudah mereka terima, kami tidak bisa menunggu lama, apalagi kami hanya buruh harian yang butuh uang untuk makan, paparnya. Kita enak Pak diskusinya gitu. Kita di atas sudah diambil. Berikan jawaban. Ya, di Surabaya di daftar kan dibayar. Kata riwo dari asup ke mana? Oh. Sebenarnya apa yang terjadi di pembangunan poliklinik rumah sakit ini, Kang? Sebenarnya yang terjadi sih hanya penyelesaian upah untuk tenaga kerja saja yang belum terselesaikan. Gitu. Kalau untuk pekerjaan itu sendiri secara kontrak sih sudah selesai gitu. Iya. Di memang pembangunan tahap 1 ini kan memang hanya sampai di struktur saja. Ya. Untuk tahap keduanya baru penyelesaian. Nah, sekarang untuk tahap 1 sini sudah. Tapi keluhan dari para pekerja yang katanya belum terbayarkan ini. Ya, baik Pak, bahwa rumah sakit memang telah menetapkan ya tekanan penyedia pekerjaan untuk pembangunan gedung poliklinik RSUD Dr. Soekardjo itu kepada PT Pulau Intan Perdana. Secara hukum mereka adalah punya hubungan hukumnya para pekerja itu dengan PT Pulau Intan Perdana, bukan dengan rumah sakit. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban dari PT Pulau Intan Perdana untuk memenuhi hak-hak para pekerja tersebut. Ya, permasalahannya di mana sih keuangan itu tidak terkucurkan, Pak? Oke. Rumah sakit pada saat ini belum bisa membayarkan pembayaran kepada penyedia barang dan jasa karena sampai hari ini PT Pulau Intan Perdana itu belum melakukan PHO, profesional handover, artinya serah terima pekerjaan yang pertama. Nah, kalau itu sudah serah terima pekerjaan, diukur, dilihat volumenya, kualitasnya, kemudian ditentukanlah berapa yang harus dibayarkan. Setelah itu masuklah ke masa pemeliharaan. Setelah masa pemeliharaan selesai, baru ada namanya final handover, penyerahan itu. Namun demikian, kami memang kesulitan. Kenapa? Terus terang, Pak ya, ini pekerjaan itu sebetulnya dimulai tertanggal sejak 8 Oktober tahun 2021. Menurut kontrak itu harusnya sudah selesai pada tanggal 22 Desember tahun 2021. Akan tetapi pekerjaan itu belum selesai. Nah, belum selesai itu, kemudian panitia memberikan kesempatan untuk perpanjangan. Selama jangka waktu 30 hari kan itu memang diperkenankan menurut aturan, sepanjang PPK itu punya pertimbangan-pertimbangan yang memang rasional, faktual, dan berlandaskan kepada ketentuan pengadaan barang dan jasa. Nah, namun juga setelah berjalan
PT Polintan Persada, setelah kami telusuri, setelah kami wawancara beberapa pihak, sampai tanggal 2 Februari adendum kontrak itu tidak ditandatangani oleh PT Pulau Intan Persada menurut keterangan yang kami terima. Ya. Atas dasar itulah untuk saat ini posisi hukumnya kita tidak punya dasar hukum untuk melakukan pembayaran. Karena dalam peraturan PLM LKPP itu pembayaran kepada penyedia itu harus berdasarkan kontrak.